Guys, kalian gak capek apa? Harus setting VLAN di setiap switch yang kalian miliki gitu. Kalau switchnya dua ya gak apa-apa. Gimana kalau puluhan? Kalian tuh harus ngetik komen yang sama persis di setiap switch itu gitu. Gak lelah apa? Ini tuh tahun 2026 loh. Udah ada yang namanya VLAN Trunking Protocol. Protokol yang memudahkan kalian untuk menyeting VLAN agar mengefisienkan waktu dan gak bikin kalian capek. Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya di India Vlog. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah materi yang mungkin sedikit familiar oleh kalian karena telah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang trunking, protokol trunking. Yang kali ini saya ingin membahas VLAN Trunking Protocol atau dapat disingkat VTP. Jadi protokol ini tuh bisa dibilang sangat membantu ketika kita ingin mengkonfigurasi VLAN yang ada di switch kita. Karena cara kerjanya itu bisa dibilang mirip dengan DHCP teman-teman. Jadi kita menyeting di satu perangkat switch saja yang dijadikan default. Nah, nanti itu si perangkat itu akan mengirimkan ke yang lainnya gitu, klien-kliennya gitu. Jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya, kalian harus tonton video ini sampai habis agar dimengerti. Lanjut ke materinya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada pada tampilan materi yang akan kita bahas yang telah saya bungkus pada satu file PowerPoint. Nah, di sini kita bisa lihat judulnya yaitu VLAN Trunking Protocol. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada pengertian dari VTP, teman-teman. Apa itu VTP? VLAN Trunking Protocol atau kita dapat singkat VTP adalah protokol komunikasi milik Cisco yang berfungsi sebagai sistem sinkronisasi otomatis untuk mendistribusikan dan mengelola basis data VLAN di seluruh switch dalam satu domain jaringan. Fungsi utamanya adalah untuk memusatkan administrasi VLAN, di mana setiap perubahan seperti penambahan, penghapusan, atau perubahan nama VLAN pada satu switch pusat akan otomatis diterapkan ke seluruh switch lainnya, sehingga menjamin konsistensi konfigurasi dan mencegah terjadinya mismatch atau kesalahan input manual pada jaringan berskala besar. Nah, jadi intinya VTP adalah alat otomatisasi yang berfungsi untuk menyamakan informasi VLAN di seluruh perangkat jaringan agar manajemen menjadi lebih praktis, cepat, dan akurat. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bandingkan, VTP ini sama dengan DHCP yang sudah kita bahas yang lalu. Jadi VTP itu mengandalkan satu perangkat switch yang menjadi server atau pusat untuk mengirimkan informasi-informasi apa saja yang akan dikirimkan ke switch yang akan menerimanya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada mode-mode VTP nih teman-teman. Yang pertama itu ada mode VTP server. Ini adalah mode default. Dalam mode ini, switch memiliki kontrol penuh untuk membuat, mengubah, atau menghapus VLAN. Semua perubahan yang dilakukan pada server akan disimpan di NVRAM dan disebarkan ke switch lain dalam domain yang sama. Nah, jadi VTP server ini tempat di mana kita bisa menyeting, mengkonfigurasi VLAN yang akan kita butuhkan gitu teman-teman. Jadi nanti ketika ini disetting, nanti itu settingannya tuh akan otomatis terkirim ke VTP yang lainnya gitu. Kemudian di sini ada VTP client. Nah, switch dalam mode ini hanya bersifat sebagai penerima. Switch client tidak bisa membuat atau menghapus VLAN secara lokal. Mereka hanya mengikuti instruksi dan sinkronisasi yang dikirimkan oleh VTP server. Informasi VLAN pada mode ini biasanya tidak disimpan secara permanen di NVRAM. Akan hilang jika switch mati, kecuali pada versi tertentu. Nah, jadi VTP client ini adalah VTP yang bersifatnya tuh sebagai penerima
informasi dari VTP server. Jadi VTP client ini tidak bisa mengubah, tidak bisa mengkonfigurasi atau menambah. Jadi dia tuh akan mengikuti aturan settingan dari VTP server. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir di sini ada VTP transparent. Switch dalam mode ini tidak ikut serta dalam proses sinkronisasi domain. Meskipun ia menerima pesan VTP dari switch lain, ia hanya meneruskan tanpa memperbarui basis datanya sendiri. Anda bisa membuat atau menghapus VLAN secara lokal di mode ini, namun perubahan tersebut tidak akan disebarkan ke switch lain. Jadi maksudnya apa sih mode transparan ini? Jadi mode transparan ini tidak terikat oleh VTP server dan klien. Jadi dia tuh independen atau mandiri teman-teman. Jadi dia tuh tidak akan menerima perintah dari server. Terus dia juga tidak seperti VTP client teman-teman. Dia tuh bisa mengubah atau menambah VLAN di switch dia atau di lokal di mode ini. Dia tuh tidak seperti klien yang mengikuti server. Jadi dia bisa mengubahnya tanpa memengaruhi mode yang lain gitu. Jadi ya udah dia aja gitu. Kan kalau di server nih otomatis nih ke klien berubahnya. Nah, kalau di transparan kita mengubah menyeting, dia tuh tidak akan merubah switch yang lainnya. Jadi di dia doang. Kemudian jika ada informasi dari server, dia tuh hanya cuek aja gitu teman-teman. Jadi dia tuh hanya mengalirkan aja ke VTP yang bisa menerima. Jadi nih server nih, misalkan server, kemudian ada VTP transparan. Nah, di sebelah transparan itu ada klien. Nah, kan server akan otomatis mengirim pastinya ke klien. Nah, jadi dia tuh mengirim dulu ke transparan. Nah, di transparan itu tidak akan diapa-apain teman-teman. Jadi dia lewat aja gitu, lewat ngikut ke kabel transparan untuk ke klien. Nah, gitulah kira-kira teman-teman. Nanti kita akan implementasikan teman-teman. Kemudian ada cara kerja VTP. Cara kerja VTP diawali dengan pengiriman pesan advertisement secara berkala atau setiap kali terjadi perubahan melalui jalur terang antar switch. Ketika administrator melakukan perubahan pada switch berstatus server, perangkat tersebut akan meningkatkan revision number atau nomor seri pada konfigurasinya sebagai penanda bahwa ada pembaruan data. Pesan yang berisi informasi VLAN terbaru beserta nomor revisi ini kemudian disebarkan ke seluruh jaringan, di mana switch lain dalam mode klien akan membandingkan nomor revisi yang mereka miliki dengan yang baru saja diterima. Jika nomor revisi yang datang lebih tinggi, switch tersebut akan otomatis mensinkronisasi dan memperbarui basis data VLAN mereka agar identik dengan server. Oke, jadi itu cara kerjanya VTP. Nanti kita akan coba. Kemudian di sini ada kelebihan, nah teman-teman. Di sini ada 3 poin kelebihan VTP. Yang pertama, efisiensi administrasi. VTP itu mengurangi waktu konfigurasi karena administrator tidak perlu memasukkan VLAN satu persatu di setiap perangkat. Nah, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, VTP protokol ini tuh sama seperti DHCP teman-teman. Jadi dia tuh hanya menyeting satu perangkat saja. Kemudian kita sesudah nyeting itu kita akan otomatis mengubah yang lainnya teman-teman. Jadi waktu itu akan efisien jika kita menggunakan protokol ini. Kemudian yang kedua ada konsistensi jaringan. VTP memastikan ID dan nama VLAN sama di seluruh jaringan sehingga tidak ada masalah komunikasi akibat perbedaan data. Ya karena tadi kita menyetingnya hanya di satu perangkat. Jadi yang ke perangkat lain tidak akan beda teman-teman karena kita hanya sekali saja menyetingnya di perangkat itu. Kemudian yang ketiga ada pemantauan yang mudah. VTP ini memudahkan pelacakan VLAN yang ada di seluruh jaringan hanya dari satu perangkat saja ya. Jadi intinya VTP ini tinggal kita setting di satu perangkat server saja. Jadi yang lainnya bakal otomatis mengikuti. Kemudian kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di sini ada kekurangan VTP, teman-teman. Ada 3 poin. Yang pertama, resiko penghapusan massal. Nah, jadi jika kita menggunakan VTP, terus ada switch baru dengan nomor revisi lebih tinggi dimasukkan ke jaringan, ia bisa menimpa dan menghapus seluruh VLAN yang sudah ada secara otomatis. Nah, karena kita lihat tadi ya ke cara kerjanya,
di sini kalau ada nomor revision number yang lebih tinggi, datang lebih tinggi, switch tersebut akan otomatis memperbarui mensinkronisasi basis VLAN, data VLAN mereka agar identik dengan server. Jadi jika ada yang lebih tinggi, ini tuh akan menghapus seluruh VLAN yang sudah ada secara otomatis. Jadi harus berhati-hati. Kemudian yang kedua ada ketergantungan jalur terang. Jadi VTP ini hanya berfungsi melalui kabel yang sudah diset sebagai trunking. Jika jalur ini bermasalah, sinkronisasi akan terhenti. Nah, jadi VTP ini bisa terhubung kalau ada jalur kabel yang sudah dikonfigurasi oleh mode terang. Nah, jadi kalau tidak diterang dulu nih, itu dia tidak akan terhubung dengan switch lainnya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, property. Karena merupakan protokol milik Cisco, VTP tidak bisa digunakan jika Anda mencampur switch Cisco dengan vendor lain. Jadi selain merek punya Cisco atau ya Cisco, dia tuh tidak akan bisa. Mengapa? Karena protokol ini tuh properti Cisco, teman-teman, tidak ada di vendor yang lain gitu. Oke, mungkin pembahasan materinya segitu saja. Kita akan lanjut ke implementasinya di Cisco Packet Tracer. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di Cisco Packet Tracer-nya. Tujuan kita yaitu untuk mengimplementasikan VTP tadi. Oke, untuk memulainya kita tuh akan memerlukan 4 buah switch. Oke, switch pertama, switch kedua di sini, switch ketiga, dan switch keempat. Nah, di sini kita akan kasih nama dulu, teman-teman. Oke, sebelum kita kasih kabel, kita akan kasih nama dulu, teman-teman. Jadi kita ingat ini switch 1, terus switch 2, biar gak pusing teman-teman nanti. Switch 3. Nah, ini yang terakhir, switch 4. Oke, kemudian kita akan kasih kabel, teman-teman. Oke, kita pasang secara manual saja. Oke, baik teman-teman, di sini sudah kita pasangkan kabelnya dan kita percepat dulu agar mereka saling terhubung ya. Oke, sudah hijau. Kemudian kita akan masuk ke CLI. Nah, ini di switch pertama ya, teman-teman. Kita masuk ke global mode dulu. Config T. Nah, di sini kita seperti yang tadi dibahas, bahwasanya protokol ini tuh bisa terhubung kalau kabelnya itu dilakukan mode terang. Nah, jadi kita akan melakukan mode terang dulu nih, teman-teman, di per kabelnya semuanya nanti. Oke, kita interface di sini FA. Di sini kita bisa lihat FA01 mengarah ke switch kedua. Berarti 01. Kemudian switch port mode terang. Nah, ini sudah, teman-teman. Nah, dia sedang mengubah dari biasa menjadi mode terang. Kemudian kita ke switch 2, teman-teman. Kita lakukan yang sama, kita masuk ke global mode dulu. Config T. Oke. Nah, setelah itu kita interface. Nah, kita pakai range saja karena switch kedua ini didempet oleh dua switch. Yang pertama switch 1, yang kedua switch 3. Jadi kita akan tuliskan kok gini ya? Bentar. Kita akan tuliskan range dari FA01 sampai FA02 di bawahnya. Jadi kita interface range pas Ethernet 0/1 sampai 2. Oke, sebentar ada kesalahan. Interface RA FA 0/1 sampai 2. Oke, sudah. Ini ada kesalahan penulisannya.
Oke, lanjut saja kita masukkan ke mode terang. Ya, oke sudah. Kemudian kita lanjut ke switch berikutnya, kita lakukan yang sama ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah melakukan konfigurasi mode terang pada setiap jalur. Oke, kita percepat dulu, masih ada yang belum. Oke, sudah. Nah, setelah kita lakukan mode terang, di sini kita mulai konfigurasi untuk mengubah mode-mode yang ada, mode-mode yang tadi ada di VTP. Nah, switch pertama kita akan gunakan sebagai mode mode server. Kemudian yang kedua akan kita gunakan pada mode transparan. Oke teman-teman, setelah kita hubungkan switch ini antara switch ini dengan kabel yang telah kita konfigurasi dengan mode terang, artinya kita sudah bisa untuk memasangkan protokol VTP ini. Nah, di sini kita akan lakukan pembagian mode dulu teman-teman. Jadi untuk switch satu ini kita akan kasih dengan mode server. Jadi kita akan buat mode server di switch 1. Kemudian di switch 2 ini kita akan ubah menjadi mode transparan. Kemudian kedua switch yang ada di bawah ini akan kita ubah menjadi mode client. Oke, kita masuk ke CLI kembali, kita enter. Kita keluar dulu dari mode interface. Nah, di sini kita ketikkan VTP mode apa yang tadi kita akan gunakan pada switch 1, yaitu mode server. Oke, di sini tulisannya device mode already VTP server. Jadi dia tuh sudah siap menjadi mode VTP server. Oke. Kemudian kita akan tambahkan VTP domain VTP domain. Terus namanya apa nih? Misalkan kita TKJ. Nah, oke. Change VTP domain name from 0 to TKJ. Nah, jadi kenapa dikasih domain? Karena VTP domain itu untuk kalau misalkan Alongo-nya ini sebagai grup teman-teman. Jadi nanti tuh perangkat-perangkat ini tuh kita akan jadikan satu grup teman-teman. Jadi di grup itu si server ini sebagai admin, kemudian klien ini sebagai ya member-membernya. Nah, jadi jika admin itu mengirim, si klien otomatis akan mendapat langsung karena dia ada di grup gitu teman-teman. Oke, kemudian setelah kita kasih domainnya TKJ, kita kasih password teman-teman, agar untuk keamanan. Bentar, VTP, oke, domain pas kita 32 aja. Oke, maaf tadi teman-teman, saya lupa dengan caranya. Kemudian setelah kita masukkan domain untuk menjadikan grup atau menggabungkan si perangkat-perangkat ini agar bisa saling mengirim pesan atau menerima pesan. Nah, kita tuh akan untuk keamanan kita lakukan
pemasakan password dengan cara VTP password. Kemudian passwordnya apa nih? Nah, kita 321 aja agar lebih gampang. Oke, mode server telah aktif. Kemudian telah dikonfigurasi. Kemudian kita akan lanjut ke pemasangan mode transparan. Kita exit, kita lakukan yang sama teman-teman. VTP mode transparent. Oke. Setting device to VTP transparent mode sudah terpasang. Kemudian kita masukkan domain tadi. Domainnya harus sama. Kenapa? Karena tadi seperti analoginya grup, jadi mereka tuh harus saling menyatu gitu teman-teman. Kita ketikkan VTP domain TKJ tadi. Oke, sudah already set to TKJ. Kemudian kita masukkan VTP passwordnya untuk keamanan. Oke, yang sama aja. Oke, mode transparan selesai. Kemudian kita masuk ke mode, kita akan memasangkan mode client. VTP mode client. Oke, setting device to VTP client mode sudah. Kemudian kita masukkan mode client ini ke domain TKJ lagi. VTP domain TKJ. Kemudian kita set password. VTP pass 321 aja. Oke, selesai. Kita yang terakhir ya. Ini mode client yang kedua. Kita exit dulu dari interface. Kemudian kita VTP mode client. Maaf, kepencet. VTP mode client. Oke, sudah terganti menjadi mode client. Kemudian kita masukkan ke domain TKJ. VTP domain TKJ. Oke, sudah. Kemudian kita pasangkan password. VTP pass 321. Oke, selesai. Nah, ini semuanya sudah terhubung teman-teman. Dari maksudnya sudah kita masukkan nih yang switch pertama menjadi server, menjadi defaultnya. Kemudian yang kedua ini menjadi transparan atau switch yang independen tadi kita bilang. Kemudian ini dua ini menjadi mode client atau penerima informasi dari server. Nah, ini dua ini. Nah, kita akan coba masukkan VLAN nih teman-teman. Oke. VLAN, kita masukkan beberapa VLAN teman-teman di server ya. Ini kita konfigurasi di server VLAN 10, name VLAN 10 aja biar gampang. VLAN 20, maaf harusnya di spasi ya. Oke, VLAN name dulu, name VLAN 20, terus kita masukkan 30, VLAN 30, name 30. Kemudian yang terakhir ya, kita pasangkan 4 saja. VLAN 40 dengan nama name VLAN 40. Oke. Di sini kita sudah memasangkan ya. Kita lihat dulu do show VLAN brief. Oke, di sini kita bisa lihat VLAN 10, 20, 30 dengan nama VLAN 10, 20, 30 sudah aktif. Nah, kita coba di mode client nih, karena tadi itu cara kerjanya mode server ini akan otomatis nih ke mode client dulu. Pasti ke mode client mengirimkan informasi VLAN tersebut. Nah, tidak akan ke mode transparan karena yang tadi saya jelaskan mode transparan ini kalau di sini tuh sebagai penyalurnya saja, tidak ikut apa-apa. Jadi kita coba kita exit dulu. Oke. Kita do show VLAN brief. Bentar. Do show VLAN brief. Nah, muncul teman-teman. Yang tadi kita konfigurasi pada switch 1 saja, switch 1 nih muncul di switch 3 nih. Padahal kita belum mengkonfigurasi apa-apa di ketiga switch ini.
di switch kedua pun belum kita apa-apakan, belum kita tambah-tambahkan, tapi sudah muncul. Nah, jadi hampir sama seperti yang tadi saya sudah bilang dengan DHCP pada IP address, teman-teman. Jadi kita tinggal menyetingnya saja di switch yang akan kita jadikan server. Nah, dia tuh akan muncul di switch yang kita akan jadikan kliennya. Nah, kita coba di switch yang klien kedua apakah berhasil. Do show VLAN brief. Nah, ada kan teman-teman? Kemudian kita coba di transparent mode. Do show VLAN brief. Kalau ini sesuai dengan fungsinya, dia tidak akan ada di sini. Nah, tidak ada kan? Kenapa? Karena dia independen, teman-teman. Tidak mengikuti perintah dari server atau menangkap informasi dari server, dan juga tidak akan mengganggu si kliennya. Dia tidak akan mengubah di klien. Jadi dia tuh sendiri aja. Tapi jika ada data yang melewati dia tetap menyalurkan tanpa mengubah, tanpa mengambil. Jadi dia cuek aja tapi menyalurkan. Nah, kita coba di sini setting lagi di server untuk kita hapus salah satu VLAN. Apakah berubah juga atau tidak dengan cara kita no VLAN berapa yang kita akan hapus? Misalkan VLAN 10. Oke. Kemudian di sini kita lihat do show VLAN brief. Tuh. Nah, di sini di atas sebelum kita ubah di server, itu masih ada VLAN 10-nya. Nah, kita lihat di sini sudah tidak ada, teman-teman. Tinggal sisa 20, 30, dan 40. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan di implementasi Qscode tentang VLAN trunking protokol. Jadi yang seperti saya telah jelaskan, protokol ini tuh membantu untuk kita lebih efisien seperti dalam waktu, dalam pengerjaan, memudahkan kita juga, kemudian menghindari dari masalah-masalah human error seperti kita salah mengetik atau apapun. Jadi dia tuh hanya menyeting di satu switch saja yang dijadikan default atau server. Kemudian dia secara akan otomatis mengirim ke kliennya yang switch yang dijadikan klien. Entah itu berapa, ini ada 2. Kemudian selain 2 mode itu ada mode 1 yang kita bisa sebut dia tuh sebagai mode independen, yaitu mode transparan. Dia tuh tidak seperti server maupun klien. Dia tidak menerima, dia tidak mengubah. Baik teman-teman, mungkin segitu saja dari materi VLAN trunking protokol ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan, karena saya juga masih belajar. Saya meminta saran dari kalian semua agar saya bisa lebih baik ke selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.